Oh, jangan lupa saudara. Haleluya. Jangan lupa subscribe, like, ya. Tombol lonceng harus pencet supaya update-update terbaru muncul di HP saudara. Dan berikan komen. Tentunya jangan melanggar hukum karena negara kita negara hukum. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan Pendeta Resul Lubis. Kali ini kita akan membahas ceramahnya Ustadz Nababan. Indah Pak Islam. Dulu waktu Kristen ada masalah, tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya, tidak ada jawaban. Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang nggak lazim, saudara. Beliau berkata, kenapa dia tinggalkan Kristen masuk Islam? Karena katanya di Alkitab ini, saudara, di Alkitab ini tidak ada jawaban ketika dia ada masalah. Padahal kalau kita betul-betul membaca Alkitab ini dengan baik, dengan benar, pasti ada jawaban. Contoh misalnya begini ya. Ketika engkau takut, Alkitab berkata, jangan takut. Betul nggak? Di suratan Timotius. Dan ketika engkau khawatir, di Matius 25 bilang, jangan khawatir. Ketika engkau bimbang, Yakobus 1, ya, jangan bimbang. Orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kemari oleh angin. Dan orang yang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Terus ketika engkau berbeban berat, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Tentu ada jawaban semua ya di Alkitab ini dalam persoalan kehidupan kita sehari-hari, persoalan bergaul, persoalan keluarga, bahkan persoalan keluarga paling hebat ajaran Yesus. Karena apa? Suami istri bukan lagi dua tapi satu. Jadi tidak ada yang bisa menceraikan terkecuali kematian. Ini tidak ada di ajaran Al-Quran tentunya. Saudara, terus kalau kita lihat lagi ajaran yang lain lagi, saudara ya. Luar biasa, tapi nanti terlalu panjang lebar, saudara. Tapi saya mau kasih tahu ajaran yang paling luar biasa menurut saya adalah tentang surga. Di sini ada kepastian. Yohanes 14, aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai, aku datang menjemput kamu supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya ada kepastian keselamatan bagi kita yang percaya Yesus. Anda baca 1 Tesalonika 5, di situ juga dikatakan, janganlah engkau tidak mengerti orang yang meninggal dunia. Mereka dikumpulkan bersama-sama Allah di dalam kerajaannya. Jadi untuk kehidupan di bumi, untuk kehidupan di akhirat sudah ada jawabannya di Alkitab ini, saudara ya. Sudah ada jawabannya di Alkitab ini, saudara. Jadi menurut saya Pak Nababan ini ya nasibnya aja begitu ya. Tapi dulu saya justru di Islam ya, saya nggak dapat jawaban. Saya sudah sholat tahajud, saya dalam suatu pergumulan persoalan yang berat justru nggak ada jalan keluar begitu ya. Masalah ini menurut saya ini tidak perlu diperdebatkan kalau yang ini, saudara. Tetapi yang kedua, makanya saya dulu masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya belajar ilmu perbandingan agama. Apa? Saya ketika baca terjemahan Al-Quran, banyak saya kagum. Kenapa? Karena banyak kemiripan dengan apa yang saya baca di Injil. Dia katakan dia tertarik sekali dengan Al-Quran ini. Tertarik dengan Al-Quran katanya. Kenapa? Al-Quran itu waktu dia biasa baca baik-baik, dia kagum. Dia kagum. Kenapa? Karena mirip dengan kitab sucinya yang lama. Berarti mirip dengan Alkitab, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saudara, Alkitab ini lebih dulu ada. Ya, Yesus setelah bangkit kurang lebih 607 tahun. Barulah Nabi mereka Muhammad lahir. Ya, jadi saudara, tentunya ya ada kemiripan lah. Orang ini yang original. Tentu ada kemiripan. Ini yang lebih dulu. Pasti ada kemiripan, saudara. Ya. Yang berikutnya kita lihat. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu. Injil itu tadinya wahyu. Taurat itu tadinya wahyu. Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditambah,
dikurangi sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Dia katakan apa? Yang dulu katanya itu Zabur, Injil, terus Taurat itu memang wahyu Allah, wahyu Allah. Tapi setelah nabi-nabi meninggal dan salah satunya Nabi Isa Al-Masih katanya naik ke surga, ini Alkitab diobrak-abrik katanya oleh pengikut-pengikutnya, saudara. Saudara, masalahnya ngobrak-abrik pengikut siapa? Kalau Isa Al-Masih ya saya nggak tahu, bisa jadi ya. Tapi bukan pengikut Yesus. Loh, apa bedanya Pak Isa Al-Masih dengan Yesus? Tentu jauh berbeda. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir di kandang domba. Isa Al-Masih itu punya ibu namanya Maryam dan saudaranya adalah Harun. Sedangkan Yesus, saudara, ibunya Maria tidak punya saudara Harun. Harun itu di Alkitab adalah saudara Musa atau abangnya Musa, saudara. Jadi banyak yang jelas-jelas berbeda. Jelas berbeda. Ya, saya Risuli Lubis lahir di Bunut, di kisaran Sumatera Utara. Ya, jadi kalau ada Risuli Lubis yang lahir di Cilegon bukan saya, oke? Sampai di sini kira-kira paham? Karena ini pencerahan-pencerahan singkat supaya Anda jangan terlalu banyak habis kota, oke? Ya, itu saudara yang ketiga. Dia katakan diobrak-abrik. Haleluya. Yang ketiga dia katakan tadi apa? Diobrak-abrik. Alkitab sudah diobrak-abrik. Haleluya. Saudara, Alkitab ini tidak ada diobrak-abrik. Alkitab ini saudara masih original. Tentu saya bertanya kepada Pak Ustadz Nababan, ya. Saya baca di beberapa literatur ataupun di buku-buku begitu ya. Saudara, justru itu Al-Quran dulu pernah dikumpulkan oleh Utsman dan dibakar ya. Dibakar karena ada hal-hal yang menurut dia tidak benar atau menurut dia berbeda mazhab dan seterusnya. Jadi setelah dibakar, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dicetak ulang. Bagaimana cara mencetak ulangnya? Ketika saya tanya demikian, katanya mereka adalah orang-orang yang bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada yang salah. Dicetak lagi tapi tetap ayat-ayat itu saudara tidak salah. Saudara yang terakhir, saudara, hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh nggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan cinta. Bunyinya begini. Simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan. Termasuk buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Saya pikir kacau. Kalau begitu bunyi ayat, kira-kira firman Tuhan atau tidak?
mustahil. Kalau begitu benar nggak tuduhan Al-Quran yang mengatakan? Lihatlah, dia katakan, nah, Alkitab ini porno katanya ya, dari Kidung Agung tadi itu ya. Itu saya baca di Kidung Agung 7 ayat 6 dan seterusnya. Ya mungkin ya saya bacakan saja, tapi nggak usah lah ya, biar cepat ya. Sudah saudara tahu, tapi saya mau jelaskan saudara. Saya mau jelaskan bahwa Kidung Agung itu saudara, itu ditulis oleh Salomo. Salomo ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini raja. Ya, jangan dikaitkan dengan Soleman, jangan. Kita ini Salomo ini raja. Jadi raja ini memang kaya raya. Sampai sekarang belum ada yang menandingi kekayaannya. Dan dia punya hikmat yang luar biasa. Sampai sekarang belum ada hikmat yang seperti dia. Ahli sastra, sastrawan yang cukup luar biasa. Dan ini Salomo juga orang yang hebat puisinya. Sehingga saudara, sebelum dia bertobat, dia memang suka yang namanya wanita, percintaan dengan wanita, sampai banyak sekali wanita-wanita yang dia cintai saudara. Setelah dia bertobat di Pengkhotbah 12, Anda baca nanti saudara, di situ dikatakan di ayat yang ke-12 sampai ke-14, akhirnya takutlah akan Allah. Ya, percuma banyak baca buku, banyak tulis buku, tapi akhirnya takutlah akan Allah. Saudara, jadi Kidung Agung ini dia tulis, ini dia perumpamakan, dia ibaratkan ya, hubungan dia dengan Tuhan itu saking intimnya seperti hubungan dia dengan kekasih-kekasihnya dulu gitu loh. Pacar-pacarnya dulu istilahnya gitu, istrinya dulu gitu. Jadi itulah sebabnya dia katakan, oh kau cintaku, gugusan dadamu dan seterusnya dan sebagainya. Oke, Anda baca sendiri nanti ya. Saudara, mana lebih porno dengan ini Ustadz ini ajarannya mana lebih porno? Ini dari Al-Quran atau dari hadis? Silakan ya. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Saudara, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah semua. Engkau jamah supaya kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja atas setiap yang mendengar, supaya mereka berpikir cerdas dan netral untuk menilai sebuah ajaran. Urapi dan berkati mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ada ketinggalan tadi ya. Saudara, kalau misalnya ya, saya baca ya, saya bacakan di Kidung Agung tadi. Kalau saya bacanya memang otaknya lagi porno, ya porno. Tapi kalau saya bacanya nggak porno, seperti begini contoh ya. Saya baca ya, di Kidung Agung tadi ya. Kalau saya bacanya nggak porno, ya nggak porno. Kidung Agung 7. Ya. Nah, betapa cantiknya, betapa jelitanya engkau, hai tercinta. Misalnya aku utarakan ini kepada Tuhan. Betapa luar biasanya engkau, hai tercinta, Allahku, Tuhanku, ya. Sosok tubuhmu tampan dan seterusnya dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah, saudara, sebenarnya. Tapi kalau kita pikirannya najis, ya pikiran najis. Saudara, kalau kau lagi pikiran suci, lihat orang, maaf ya, ketika kau pergi ke pantai Kute, ya, kalau kau pikiran najis, kau lihat najis. Kalau kau lagi memang nggak pikiran najis, seperti saya pernah dulu pertama kali ke sana, bingung saya. Terus akhirnya saya bilang,
Biasa ini jadi nggak najis lagi. Saya lihat mereka gitu pakai gini doang, pakai gini doang. Kadang maaf cakep ada yang kebuka total begini. Nggak najis lagi. Oke? Jadi tergantung bagaimana kita memahami kebenaran firman itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Oh, jangan lupa saudara. Haleluya. Jangan lupa subscribe, like, ya. Tombol lonceng harus pencet supaya update-update terbaru muncul di HP saudara. Dan berikan komen. Tentunya jangan melanggar hukum karena negara kita negara hukum. Tuhan Yesus memberkati.